Halo semuanya, senang sekali kita bisa bertemu kembali di saat teduh Eagle Kids. Ayo sama-sama kita berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami mau buka hati kami rindu untuk menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku. Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku. Kau kerinduanku. Mari kita angkat tangan menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu, amin, bahagiaku penuh. Mari kita sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Itu sukacita bagi kami. Kami meninggikan Engkau Yesus. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami meninggikan nama-Mu. Shanarana Maya so. Kinarana Maya sandere. Haleluya Tuhan. Haleluya.
menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Katakan di hadiratmu. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu Tuhan. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu bahagia kami penuh. Menyembah-Mu adalah kesukaan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu yang selalu memenuhkan hati kami, selalu memenuhkan hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau dengar firman-Mu. Beri kami tanah hati yang subur, tanah hati yang lembut Tuhan. Kami bukan hanya mau dengar firman-Mu, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, halo adik-adik. Hari ini kita mau buka satu ayat dulu ya. Ayat ini sebenarnya sudah kita baca di week pertama, tapi kita mau baca lagi. Di Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Kakak percaya kalian semua pasti sudah hafal ayat ini. Kita pasti sudah sering sekali dengar tentang ayat ini ya. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20 dikatakan begini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita tahu, kita sering dengar ayat ini, kita juga tahu bahwa ayat ini sering disebut dengan amanat agung. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberikan sebuah amanat. Kita bilang ini amanat agung. Amanat agung ini untuk kita semua orang percaya itu pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi ketika Tuhan memberikan amanat agung ini ada satu janji Tuhan loh. Janji Tuhan itu apa? Yaitu yang di ayat yang ke-20, ayat ke-20 yang bagian akhir ya. Dikatakan aku menyertai kamu. Itu janjinya Tuhan. Ketika kita melakukan amanat agung ada janji Tuhan yaitu aku menyertai kamu. Tapi apakah berhenti hanya sampai penyertaan Tuhan? Enggak. Ketika Tuhan memberikan amanat, Ia juga memberikan janji dan Ia juga memberikan yang namanya perlengkapan. Tuhan juga memperlengkapi kita untuk saat kita melakukan amanat agung ini. Kita buka ya hari ini, kita buka satu lagi di Markus 16 ayat 9 sampai yang ke-20. Kita akan baca Markus 16 ayat 9 sampai 20, kalian bisa buka Alkitab kalian. Kita akan baca dulu sama-sama ya. Kalau kakak nanti kita akan baca 3 ayat dari Kak Sasa, Kak Stefani dan juga Kak Wijen. Oke. Markus 16 ayat yang ke-9. Perikopnya tentang Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya, Yesus terangkat ke surga. Markus 16 ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis.
Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ayat yang ke-12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-20 dikatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Wow, kita itu punya Tuhan. Tuhan itu yang luar biasa. Ketika ia memberikan sebuah amanat yang kita sebut dengan amanat agung, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ia berjanji, janjinya adalah menyertai sampai kepada akhir zaman. Tapi enggak berhenti untuk pada janji itu untuk menyertai. Tapi Tuhan juga memperlengkapi. Kuasa Tuhan itu turun atas kita ketika kita mulai menginjil. Saat kita mulai melangkah untuk menginjil, Tuhan itu bekerja. Adik-adik semuanya, ketika kita mulai ngajak teman kita, ayo ikut CG yuk, ayo ikut ibadah yuk. Tahu nggak Tuhan itu bekerja loh. Ya, di ayat yang ke-17 ayat 18 katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Hari ini siapa yang mau dipakai Tuhan? Coba angkat tangannya. Kakak percaya, kalian semua pasti mau dipakai Tuhan. Kuncinya cuma satu, tapi kalau kita mau Tuhan itu bekerja atas kita, hidup kita itu penuh dengan kuasa Tuhan. Kuncinya satu, yaitu apa? Berani melangkah, punya keberanian. Nggak lagi, oh ini temanku sakit, aku harus telepon CGL ku dulu, kakak CGL ku dulu, CG leaderku dulu. Atau iya omaku lagi sakit, omaku butuh didoakan, mulai cari kakak-kakaknya. No, tapi hari ini kalian semua tahu nggak, Tuhan itu juga akan pakai hidup kalian. Kuasa Tuhan itu juga akan turun dalam hidup kalian. Ketika kalian mulai berani melangkah, ketika kalian mulai berani mengambil iman, mengambil sebuah sikap. Tuhan, aku mau dipakai, aku mau mengerjakan amanat agungmu. Aku percaya, ketika aku mengerjakan amanat agung ini, Tuhan menyertai. Ketika janji Tuhan itu untuk menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman, Tuhan pun yang akan memperlengkapi dengan kuasanya yang tidak terbatas. Jadi mulai hari ini ya, kalau kalian tahu ada orang sakit di sekitar kalian, siapa yang doakan? Kalian. Kalau hari ini kalian tahu ada yang belum kenal sama Tuhan Yesus, belum diselamatkan, siapa yang pergi menginjil? Kalianlah yang pergi menginjil. Percayalah, Tuhan itu kalau pakai seseorang dia nggak lihat, oh nanti kalau sudah dewasa baru dipakai. Atau oh nanti tunggu lulus dari S1, S2, kalau sudah bekerja baru dipakai Tuhan. Enggak, anak-anak kecil pun bisa dipakai Tuhan. Kalian pun bisa dipakai Tuhan. Kuncinya adalah berani melangkah. Amin. Amin ya semuanya. Kita semua bisa dipakai Tuhan. Hari ini buka hatimu, buka hidupmu. Responi panggilan ini, Tuhan aku mau mengerjakan amanat-Mu, aku mau berani untuk melangkah karena aku percaya Tuhan akan bekerja. Ketika aku mulai menginjil, ketika aku mulai memberitakan firman, aku percaya bahwa tanda-tanda mujizat itu akan menyertai.
tanda-tanda mujizat itu yang akan membuat banyak orang akan diselamatkan. Ketika aku mulai menginjil, ketika aku mulai ngajak temanku ke CG, ketika aku mulai bilang ke temanku, Tuhan Yesus sayang sama kamu, aku percaya bahwa tanda-tanda mujizat itu juga akan menyertai. Amin semuanya. Kita mau baca satu ayat terakhir di Markus 16 ayat 20. Kali ini kita baca sama-sama dan kita mau imani sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Amin. Kakak percaya Tuhan akan pakai kehidupan kalian. Mulai hari ini beranilah melangkah untuk menginjil. Ketika kalian tahu ada yang anggota keluarga kalian ada yang belum diselamatkan, itu artinya Tuhan pilih kalian, Tuhan pilih kamu untuk memberitakan Injil. Kalau ada orang-orang terdekat kalian yang sedang dalam sakit penyakit, itu artinya adalah Tuhan pakai kamu untuk berdoa. Dan percayalah kesembuhan itu akan terjadi. Amin semuanya. Hari ini kalian yang mau meresponi firman ini, kalian mau berkata, Kak, aku mau menjalankan amanat agung ini. Aku percaya Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memperlengkapi dengan tanda-tandanya. Tuhan akan bekerja ketika aku mulai melangkah. Kalian bisa angkat kedua tangan kalian. Kakak mau berdoa buat kalian. Syakara pataka payara la pataka payara la pasyakara la payara la para la pa. Syikara la payara la payara la pataka payara la pasyakara payara la payara la payara la pase. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak, setiap mereka yang mengangkat tangannya, setiap mereka yang meresponi firman-Mu ini Tuhan, yang hari ini mau meresponi firman-Mu untuk mengerjakan amanat agung ini. Tuhan Yesus, kami percaya hari ini hamba-Mu percaya tanda-tanda mujizat itu juga akan menyertai mereka. Ketika mereka mulai mengabarkan Injil, ketika mereka mulai mendoakan orang-orang sakit, hari ini hamba-Mu percaya Engkau Allah yang akan bekerja, kuasa-Mu akan turun dalam kehidupan mereka. Pakai kehidupan setiap anak-anak-Mu yang terangkat tangannya ini. Mulai hari ini dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Tuhan Yesus baik ya. Kita tidak perlu takut kalau mau mendoakan orang yang sakit, teman kita, saudara kita yang sakit, ataupun memberitakan Injil kepada orang yang belum kenal Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena janji Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tanda yang ajaib. Nah, mulai tahun depan, kalian bisa mengakses Saat Teduh di aplikasi I Love My Bible. Jadi setiap Jumat, mulai tahun depan kita akan bertemu di aplikasi I Love My Bible ya. Sampai jumpa di Saat Teduh selanjutnya. God bless you. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.